Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan jenis-jenis sistem operasi komputer. Sebelumnya kita harus tahu apa itu sistem operasi komputer. Secara umum, pengertian sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai antarmuka dan pengatur semua sumber daya pada perangkat komputer. Peran utama sistem operasi yaitu menjadi penghubung antara tiga komponen utama yang terdiri dari software, hardware, serta brainware. Tanpa sistem operasi, sebuah komputer maupun smartphone tidak akan berjalan secara optimal, karena sistem operasi inilah yang berperan menjadi jembatan pengatur fungsi secara keseluruhan. Kemudian, apa saja sih jenis-jenis sistem operasi komputer itu? Pertama adalah Linux, yang kedua adalah Windows, ketiga adalah macOS atau Macintosh, yang keempat adalah Microsoft DOS, dan yang kelima adalah Unix. Lalu, bagaimana perkembangan sistem operasi tersebut? Yang pertama adalah Linux. Linus Torvalds adalah pembuat nama Linux. Kemudian Linux diperkenalkan pada tahun 1991 dengan sistem operasi GNU yang diumumkan tahun 1983 oleh Richard Stallman. Konstribusi GNU merupakan dasar dari munculnya nama alternatif GNU atau Linux. Linux digunakan sebagai sistem operasi di berbagai macam jenis perangkat keras komputer termasuk komputer desktop, superkomputer, dan sistem benam seperti membaca buku elektronik dan lain sebagainya. Linux telah lama dikenal oleh penggunanya, lalu kemudian didukung oleh perusahaan komputer ternama seperti Novell, Dell, Intel, IBM, dan lain-lain. Menurut para pengamat teknologi informatika, mereka beranggapan kesuksesan Linux dikarenakan Linux tidak bergantung kepada vendor, biaya operasional yang rendah, kompatibilitas yang tinggi, keamanan dan kestabilannya yang tinggi dibandingkan Microsoft Windows, keunggulan model pengembangan perangkat lunak sumber terbuka. Linux memiliki jenis distro seperti Ubuntu, Debian, Manjaro, Mint, dan lain sebagainya. Sistem operasi Linux juga memiliki paket aplikasi perkantoran seperti OpenOffice, CoOffice, dan API Word. Adapun kelebihan dari sistem operasi Linux ini adalah open source, gratis, tidak ada biaya lisensi, perkembangan pesat karena dikembangkan banyak orang. Kekurangannya yaitu aplikasi Linux terbatas dan cara install terbilang susah. Kemudian sistem operasi yang kedua adalah Windows. Sistem operasi Windows pertama kali ditemukan oleh dua orang bersahabat sejak mereka kecil, yaitu Bill Gates dan Paul Allen. Sistem operasi Windows ini merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft yang menggunakan antarmuka dengan pengguna berbasis GUI. Perkembangan sistem operasi Windows ini berawal dari Microsoft DOS atau Microsoft Disk Operating System, yaitu sistem operasi yang berbasiskan teks dan command line interpreter. Microsoft DOS ini sebenarnya produksi dari perusahaan pembuat komputer Seattle Computer Products, kemudian direkrut oleh Microsoft dan dibeli lisensinya. Hingga saat ini, Microsoft telah meluncurkan 14 versi sistem operasi Windows sejak tahun 1985, mulai dari Windows 1 hingga Windows 11. Setelah Windows 10, Microsoft merilis Windows 11 sebagai versi Windows terbaru pada tanggal 5 Oktober 2021 lalu. Dengan inovasi pada menu Start yang berada di tengah, Windows 11 hadir untuk mendukung kegiatan multitasking. Windows 11 juga sudah memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi Android pada PC dan laptop.
Ini adalah tampilan dari Windows 10. Menu Start berada di samping, dan ini adalah Windows 11 versi terbaru dengan menu Start berada di tengah layar. Adapun kelebihan dari sistem operasi Windows ini adalah mendukung hampir semua perangkat keras dan lunak, kemudahan penggunaan, fitur pasang dan mainkan. Kekurangannya yaitu mudah terserang virus, harganya relatif tinggi, sumber daya komputer yang tinggi. Kemudian sistem operasi yang ketiga adalah macOS atau Macintosh. Macintosh Operating System atau umumnya lebih dikenal dengan sebutan macOS, merupakan salah satu sistem operasi GUI pertama yang dikembangkan dan dipasarkan oleh perusahaan Apple. Sistem operasi ini telah dikembangkan sejak tahun 1984 sebagai versi macOS Classic, di mana pada saat itu macOS pertama dirilis dengan nama Sistem 1 hingga macOS 9. Menariknya, saat itu macOS Classic merupakan sistem yang menggunakan antarmuka pengguna grafik sepenuhnya. Dengan kata lain, macOS Classic tidak mempunyai barisan perintah. Di tahun 2001, Apple juga merilis versi macOS X yang kemudian dilanjut dengan versi OS X hingga yang terbaru saat ini adalah macOS Big Sur. Sistem operasi ini hanya tersedia untuk perangkat Macintosh. macOS merupakan sistem operasi kedua paling banyak digunakan oleh pengguna komputer setelah Microsoft Windows. Hal ini dikarenakan macOS memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sistem operasi lainnya, misalnya dari segi tampilan antarmuka, lebih bersih, sederhana, policy, dan pastinya modern. Adapun kelebihannya yaitu mudah digunakan, tersedia software gratis, perlindungan privasi dan keamanan yang kuat, serta customer support yang handal. Kekurangannya yaitu harganya mahal, ketersediaan software terbatas, dan kurang cocok untuk menjalankan game. Kemudian sistem operasi yang keempat adalah DOS. DOS atau Disk Operating System adalah pendahulu Microsoft Windows yang kita kenal saat ini. DOS merupakan awal mula metode sistem operasi komputer yang digunakan oleh IBM. DOS sudah ada sejak beberapa dekade yang lalu, kemudian jenis sistem operasi yang satu ini mengalami masa kejayaannya pada tahun 1980-an. Salah satu kelebihan DOS adalah ukurannya yang kecil, sehingga tidak memerlukan kapasitas penyimpanan yang besar. Selain itu, DOS juga bisa digunakan di berbagai perangkat. Namun, DOS mengharuskan penggunanya melakukan perintah dalam bentuk teks, sehingga pengguna perlu mengingat berbagai format perintah yang ada. Adapun kekurangan DOS lainnya yaitu belum mendukung aplikasi atau software grafis. Tampilan DOS masih hitam putih dan tidak bisa menampilkan gambar. Dengan berbagai kekurangannya tersebut, kini DOS kalah dari sistem operasi lainnya yang lebih canggih. Kelas-kelas dari DOS. Yang pertama DR-DOS, selanjutnya PC-DOS, lalu MS-DOS, kemudian Novel Personal Network, Caldera DOS, dan FreeDOS. Kemudian sistem operasi yang kelima adalah Unix. Unix adalah sistem operasi yang diciptakan oleh Ken Thompson dan Dennis Ritchie, dikembangkan oleh AT dan T-Bell Labs. Unix didesain sebagai sistem operasi yang portable, multitasking, dan multi-user. Sistem operasi Unix lebih menekankan diri pada workstation dan server, karena faktor ketersediaan dan kompatibilitas yang tinggi menyebabkan Unix dapat digunakan, disalin, dan dimodifikasi, sehingga Unix pun dikembangkan oleh banyak pihak, dan menyebabkan banyak sekali varian dari Unix ini. Unix sendiri ditulis dalam bahasa C, sehingga Unix pun mirip dengan DOS, yaitu line atau text command based. Selain itu, Unix pun merupakan sistem operasi yang secure dibanding dengan sistem operasi lain, karena setiap file, directory, user, dan grup memiliki set izin tersendiri untuk diakses. Karena adanya dukungan proyek GNU, maka selanjutnya Unix berkembang menjadi Linux, yaitu salah satu varian dari Unix.
Terima kasih, inilah yang dapat saya sampaikan mengenai materi perkembangan jenis-jenis dari sistem operasi komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.